Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Miss Viola, perempuannya, yang menceritakan tentang horornya lantai 4 yang ada di gedung kampusnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita 8 tahun yang lalu di kampusku dan terungkap beberapa minggu yang lalu. Kisah kali ini aku akan sedikit throwback ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu, pertama kali kuliah, aku ambil jurusan TI. Bukan karena suka, tapi karena ngikut teman. Ingat ya adik-adik, jangan ditiru. Kuliah itu ambillah yang kalian suka, jangan ikutin temen. Tapi karena aku memang dasarnya nggak gitu pinter matematika dan nggak mudengan sama bahasa pemrograman, jadinya aku out setelah baru beres semester 1. Dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Kampusku bukan termasuk kampus yang gede banget, cuma termasuk kampus yang tua bangunannya. Perabotannya, meja kursinya masih jadul parah. Gedung fakultasku itu 5 lantai. Lantai 1 sampai 3 dipakai buat kelas, dan lantai 5 dipakai untuk ruang dosen dan dekan. Waktu pertama kali masuk, kakak tingkat sudah ngewanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendiri ke lantai 5, karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 dan kebuka ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan dengar-dengar, kadang lift suka macet di lantai 4 itu. Aku sih percaya-percaya aja, karena memang kadang mereka suka seliweran. Bahkan ada yang suka ikut kelas. Masalahnya, ada satu geng isinya 5 anak tuh. Skeptisnya parah banget. Sebodoh amat sama apa yang kakak tingkat bilang. Mereka pemberani, tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka tuh ya gimana ya. Bisa salah bisa enggak sih. Mendingan netral aja gitu maksudku. Sampai suatu hari kami ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1. Dan temenku, salah satu anggota geng itu lupa masukin tugas ke loker dosen, yang berarti ada di lantai 5. Karena nggak tega kalau dia sendirian ke atas, aku pun menawarkan diri untuk nemenin. Setidaknya kalau ada apa-apa dihadapi berdua lah. Tapi dia nolak dengan alasan bentaran doang. Gak akan ada apa-apa. Jadilah aku dan 4 teman gengnya dia dan 2 temanku yang lain nunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift di lantai 1 ada tempat penjaga gedung. Jadi ada kursi dan meja. Dan bapak penjaga gedungnya itu lagi keliling. Jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was sih, karena mengingat pesan kakak tingkat kalau naik lift jangan sendirian. Cuman karena dia nggak mau ditemenin ya udahlah. Jadilah kami cuma nurutin maunya dia aja. Selama nunggu itu aku ngamatin lift terus. Telapak tanganku udah mulai panas dan memerah. Kebiasaanku, kalau telapak tanganku panas dan warnanya udah mulai merah, pasti ada sesuatu yang gak baik. Dan benar saja, layar kecil di atas lift itu berhenti di atas angka 4. Aku sudah was-was. Dan di dalam hatiku sudah berharapnya itu angka nambah 1 lagi gitu.
Tapi kok nggak nambah-nambah ya angkanya. Masih di angka 4. Karena mulai gelisah, aku bilang ke teman-teman, itu liftnya berhenti di lantai 4, nggak naik-naik. Gimana tuh? Kita naik aja pakai tangga apa gimana? Ayolah, palingan juga dia ngerjain kita tuh si Joan. Gak kenapa-napa dah, tenang aja. Iya, Joan kan iseng anaknya. Paling mau nakut-nakutin kita aja. Tapi kalau ternyata ada apa-apa gimana? 10 menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau Cecil, Andra, Vina, dan Rizka mulai cemas. Takut kalau si Joan ternyata nggak bercanda. Tapi emang ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara alarm dari lift. Dan dari speaker lift di lantai 1 keluar suara kresek-kresek. Berisik banget gitu, kayak TV nggak dapet channel. Kami refleks berdiri dan lari menuju lift dan berkali-kali mencet tombol turun. Kami benar-benar panik dan mencetin terus tuh tombol. Karena nggak bisa-bisa dan di situ benar-benar nggak ada orang. Akhirnya Gwen dan Echa yang udah ketakutan banget akhirnya berusaha nyari penjaga gedung. Sedangkan aku dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. Udah, kita naik aja yuk. Kita buka paksa dari lantai 4. Ya udah yuk. Keburu ntar kehabisan nafas apa gimana tuh di dalam lift. Kami baru balik naik ke tangga. Tangganya di samping lift persis. Tiba-tiba semua lampunya mati. Bener-bener mati semua. Tapi liftnya jalan. Jadi di antara kesunyian kami, liftnya bergerak naik ke lantai 5. Terus penjaga gedung, Gwen dan Echa lari-lari masuk ke dalam gedung. Namanya Pak D. Waduh, kok mati semua lampunya? Temenmu udah turun? Belum pak. Lah itu liftnya masih bergerak ke lantai 5. Cuma kok gak ada tanda-tanda mau turun. Ini kami mau naik ke tangga aja pak, ke atas. Belum dijawab sama Pak D, lift bergerak turun. Kami mendadak sunyi. 5, 4, 3, dan kami mulai lega. 2, 1. Pintu lift terbuka. Kami masih belum berani bergerak sampai pintu lift benar-benar kebuka. Dan kami ngelihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Dek, gak apa-apa kan dek? Pak D pun masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal, yaitu Joan. Woi, ngapain kalian semua? Akhirnya kami berdelapan otomatis bebarengan nengok dan kaget lah. Ini Joan. Terus yang di dalam lift siapa? Kami balik badan lagi untuk melihat siapa yang di dalam lift bersama Pak D. Ternyata Joan juga. Karena kami bingung, kami nengok lagi. Kosong. Aku di situ mulai keringat dingin. Aku lihat Pak D pun sudah mulai keringetan juga. Pak D nggak bicara apa-apa sampai Johan yang ada di dalam lift itu tiba-tiba teriak-teriak mengeram, kesurupan. Aku saat itu belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan, gangguan setan atau semacamnya. Cuma aku bisa lihat ada sosok yang lagi ngerangkul dia dari belakang. Perempuan atau kuntilanak, ya nggak tahulah. Karena sosoknya jauh lebih menyeramkan. Nggak pakai baju, badannya kurus kering, kayak tulang ditutupi kulit doang. Mukanya peot, bola matanya kayak nggak nempel alias gelantungan keluar. Aku takut banget waktu itu. Pak D cuma minta kami semua angkat keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Nggak tahu deh mau ambil air apa.
Setengah mati kami berdoa dan berusaha membopong Joan keluar dari lift karena rasanya berat banget. Berbanding terbalik sama badannya yang kecil, aku kedapatan megangin bagian atas badannya. Sebenarnya aku nggak mau, tapi karena di situ badanku yang paling gede, ya otomatis aku nggak bisa nolak. Setelah bisa ngeluarin Joan dari lift, aku pangku kepalanya di pahaku supaya nggak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba, sosok yang ngerangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngerahin kepalanya ke samping mukaku. Aku yang ketakutan cuma bisa merem, gak mau lihat. Tapi aku bisa ngerasain kalau makhluk itu ngejulurin lidahnya terus ngejilat kupingku gitu. Sumpah, jijik banget rasanya. Tapi aku karena takut yang luar biasa, sampai rasanya beku banget, gak bisa ngapa-ngapain. Aku waktu itu belum tahu caranya berkomunikasi dengan mereka. Jadi caraku menghindari mereka cuma dengan merem. Berharap dengan merem aku bisa segera selesai. Sekitar 15 menit kami nahan Joan. Akhirnya Pak D datang membawa 1 botol air. Kali ini Pak D datang bersama Pak Marno. Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampusku. Pak Marno datang dengan santai. Beliau duduk di samping Joan dan memegang kepalanya. Pak D duduk juga menghadap-hadapan sama Pak Marno. Sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung. Kami nggak tahu Joan diapain. Cuma dari luar kami bisa melihat Joan berontak terus. Badannya kayak kayang gitu. Anehnya, yang nahan bukan tangannya tapi kepalanya. Jadi kayak pakai kepala gitu dah. Di luar kami cuma bisa berdoa aja sambil berpelukan karena saking takutnya. Terus karena beberapa saat Joan memberontak, Pak Marno menyiramkan air yang ada di botol itu dari kepala sampai ke kakinya. Setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya di atas kepala Joan, terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir di kepalanya, Joan pingsan. Aku nyari-nyari sosok yang nempel di Joan. Ternyata sudah nggak ada. Udah aman lah pikirku. Kami pun masuk dan membopong Joan keluar dari gedung fakultas dan memasukkan dia ke dalam mobil. Sebelum kami cabut, Pak Marno sempat bilang, "Lain kali nggak usah sendirian ke atas kalau sudah maghrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin Pak D. Mbak Joan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari. Tapi nggak ada apa-apa. Biasa, dijagain aja biar cepet balik kayak biasanya lagi. Makanya kalian itu kalau dikasih tahu senior nurut aja. Nggak selalu apa yang dibilang senior itu nggak bener." "Iya Pak, makasih ya Pak. Tapi Joan beneran gak apa-apa Pak." "Iya udah gak apa-apa. Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendirian ya." "Iya Pak, makasih Pak. Maaf merepotkan." Aku, Cecil dan Andra langsung cabut nganterin Joan balik ke kos. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampai di kosan, Joan masih belum sadar. Cecil langsung nyalain lagu-lagu rohani tuh, saking masih takutnya. Sedangkan aku sama Andra berusaha bantuin Joan biar bisa segera bangun. Kasih minyak di hidungnya, di dadanya, sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air tadi. Baunya sih kayak bau mawar, cuma kayak ada bau lain gitu, tapi aku nggak tahu apa. Sekitar 2 jam kami di kamar Joan. Akhirnya Joan buka mata, tapi tatapan matanya kosong. Kami berusaha ajak bicara, tapi dia diem aja. Bener-bener kayak orang yang jiwanya gak ada. Sama sekali gak bicara. Cuma kalau dia mau apa, dia nunjuk doang. Karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan ninggalin Joan sendirian, kami pun memutuskan untuk nginep di kos Joan malam itu.
Andre. Waduh, aku takut. Si Johan gini terus, bisa normal lagi nggak ya dia? Vi, kamu bisa lihat yang begituan kan? Yang kamu lihat sekarang apa? Yang aku lihat sih badannya Johan di sini, tapi jiwanya kayak nggak ada di sini. Tapi aku nggak tahu juga. Aku nggak yakin, Ra. Makanya jangan terlalu nggak percaya sama dunia lain, karena itu memang benar-benar ada. Dengan kalian nggak percaya sama mereka, mereka jadi ingin bikin buktiin. Terus ini gimana? Apa perlu bilang ke orang tuanya aja? Mending jangan deh. Pak Marno tadi kan bilang beberapa hari lagi bisa balik. Kalau enggak gimana? Ya, kita tanya Pak Marno. Jadilah, selama beberapa hari kami nginep gantian di kos Johan untuk nemenin dia, ngasih makan, minum, mandiin. Ya bener-bener kayak ngurusin mayat hidup deh. Sampai 4 hari kemudian, waktu itu kebetulan jatahku sama Andre jaga. Johan bangun. Loh, kok kalian di sini? Akhirnya, aku udah takut kamu gak bisa balik loh, Jo. Kami kaget. Gak bisa balik gimana? Aku pun jelasin semua kronologi kejadiannya. Iya, aneh. Orang aku habis naruh tugas di lokernya Bu Ambar tuh ya. Terus aku langsung turun lewat tangga. Liftnya nggak mau naik. Terus di lantai 1 aku ngelihat kalian nggak jelas banget di depan lift. Dipanggil nggak nengok. Jadi aku cabut. Lama-kelamaan terus aku balik ke kosan. Terus ya biasa aja. Waktu itu kejadiannya hari Jumat kan, Jo? Ini tuh hari Selasa. Mana ada. Hari ini hari Sabtu lah, gimana deh. Johan pun mengambil HP-nya. Terus tahu-tahu dilempar. Anjing, beneran ini hari Selasa. Makan tuh hari Sabtu. Dikasih tahu gak percayaan banget. Orang kita yang ngalamin kok. Hah? Kok bisa sih? Ya iyalah bisa. Udah lihat sendiri kan? Johan masih bingung. Aku pun juga bingung. Kok bisa dia merasa cuma semalam, sedangkan kami di sana sudah 4 hari. Selepas kejadian itu, kami udah gak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan gak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan gak berani rapat untuk acara fakultas di kampus. Trauma sekali. 8 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Dan beberapa bulan yang lalu aku sempat main-main ke kampus. Ya sekalianlah reuni sama teman-teman angkatan dulu. Lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga. Jadi udah lumayan aktif. Udah direnovasi, dicat ulang pula. Lift juga sudah diganti baru. Dan gak ada tuh ceritanya lift macet. Tapi emang dasarnya aku blow on atau apa ya. Aku tuh kepo. Aku pingin tahu si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak. Jadilah aku masuk ke lift sendirian. Aku pencet tuh lantai 5. Waktu itu hari Jumat jam 3 sore. Jadi kampus masih rame. Lift mulai naik. 1, 2, 3, dan 4. Masih di 4. Wah, si anjing nih, pikirku. Dan pintu lift kebuka. Sepi, sunyi, pengap, gelap. Aneh. Yang aku lihat bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi lantai 4 yang dulu. Yang gelap, berdebu, gak ada kehidupan. Oke, mungkin dia tahu aku kepo. Makanya dia kasih tahu apa yang aku mau tahu. Aku keluar dari lift. Aku puterin dulu tuh gedung lantai 4. Bener-bener sepi. Aku gak sadar ternyata dulu serem banget lantai 4 ini. Waktu aku ngelewatin toiletnya ini persis di belakang lift. Aku denger ada keran air menyala. Aku masuk tuh. Niatnya mau matiin airnya kalau emang nyala.
Waktu masuk, ampun dah, bener-bener kayak toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya nyala. Jadi aku matiin aja. Di atas wastafel itu ada cermin yang udah hampir gak bisa dipakai untuk ngaca, berjamur dan kotor. Tapi samar-samar aku bisa lihat bayangan si dia yang dulu masuk ke dalam tubuhnya Joan. Aku gak kaget karena udah mulai bisa ngontrol rasa takut. Jadi aku balik badan, lipet tangan, kayak songong gitu. Terus kita tatap-tatapan. Pas tatap-tatapan itu dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Ada 5 bilik berjejer gitu. Penasaran dong kenapa kok kesannya kayak dicuekin gitu aku. Terus aku susulin tuh dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas aku buka pintunya, astaga, gak cuma bau busuk, tapi ada bau anyir, bau bangkai bercampur dari satu. Dari lubang di toilet itu ada banyak janin. Janin masih merah-merah kayak gumpalan darah gitu. Di situ aku udah bukan mau muntah lagi, tapi udah muntah beneran. Sia-sia tuh aku makan KFC, batinku. Dan aku dibawa kembali ke masa jauh sebelum aku kuliah. Aku lihat banyak cewek-cewek yang seliweran, bolak-balik masuk ke bilik itu. Tapi kayak dicepetin gitu visionnya. Yang intinya toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau gimana, pokoknya pas mau keluar janinnya, mereka pakai itu toilet. Ya jadinya nggak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem. Lawong dibuat pakai kayak gitu. Dan sosok yang ada di situ itu kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi. Karena energi negatif itu dari otak manusia, jadi terbentuklah sosok yang negatif itu. Dan dia seolah-olah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift itu sendirian, karena dia ngira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu. Dan juga dia nempel tuh sama cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih warning ke kita. Karena aku udah bener-bener pusing dan gak kuat lama-lama di situ. Akhirnya aku pergi keluar. Aku masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka dan aku tekan tombol 1. Waktu pintu kebuka, aku kaget banget karena banyak orang. Mahasiswa. Mbak, mbak mau kemana sih? Dari tadi ditanya kok nggak jawab. Aku. Hah? Iya. Ini lift udah naik turun 3 kali mbak. Mbak mau ke lantai berapa? Lantai 1. Lah ini lantai 1 mbak. Oh gitu ya. Oke, thank you. Oke. Jadi aku ternyata dibikin keluar dari ragaku. Terus aku jadi kayak orang bego di dalam lift, naik turun 3 kali. Bangke banget dah. Sebelum aku cabut, aku sempat nengok lagi ke atas, ke arah lantai 4. Aku lihat sosok itu masih ngintip. Dan aku ngerasa dia masih ngeliatin aku sampai pergi. Ternyata banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan. Tapi setannya yang disalahin karena ganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan mereka sendiri. Gak heran kenapa kadang mereka marah sama manusia. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih atas support kalian. Baik, itulah akhir cerita yang ditulis oleh Miss Viola, yang menceritakan tentang kampusnya dulu, terutama di lantai 4. Jadi terjawab sudah ya kenapa lantai 4 itu angker. Karena toilet di lantai 4 itu ternyata dibuat ngebuang janin atau aborsi lah ya. Banyak banget mahasiswi yang membuang janinnya di toilet itu. Ya gimana ya, sebenarnya nggak cuma mahasiswa sih. Siswa SMP, SMA itu
juga sekarang itu perbuatannya itu kayak nggak mikir gitu. Setelah mereka berbuat gini, terus hamil atau gimana, akhirnya digugurin. Ya dosanya double-double lah. Ya naudzubillah min dalik ya. Semoga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.